Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan udah hatam nih masalah treasury approach. Nah, sekarang kita ganti ke pendekatan konvensional. Nah, pendekatan konvensional ini bisa digunakan untuk mutual holding antara induk sama anak atau mutual holding antara anak dan anak. Kayak gitu. Oke, jadi di sini pembelian saham induk oleh anak perusahaan itu dianggap sebagai constructive retirement atau penarikan permanen. Jadi kalau treasury approach itu tadi kan dia kayak ya udah dibeli kembali, tapi sahamnya itu masih ada gitu, cuman nggak beredar aja. Nah kalau konvensional approach ini ya udah penarikan permanen gitu, kayak bener-bener ditarik lagi, nggak seolah-olah kayak itu tuh nggak pernah diterbitkan dan nggak pernah ada gitu sahamnya gitu. Oke. Nah, jadi nanti akan berpengaruh ke akun ekuitas, di mana akun ekuitas P itu akan berkurang dan akun investment in S juga akan berkurang. Jadi di sini itu mutual holding atau kepemilikan sahamnya S atas P itu dianggap sebagai pengurang nilai investment in S gitu. Oke. Nah, terus ada juga nih perbedaan lainnya. Kalau apa namanya? Kalau yang treasury shares itu kan treasury approach itu kan cara ngitung income from S-nya ya sama lah ya kayak kita biasanya, cuma ada beberapa yang harus disesuaikan. Nah, cuman kalau untuk conventional approach ini harus pakai formula matematika gitu. Jadi agak sedikit ribet atau mungkin agak sedikit menyenangkan buat teman-teman yang suka matematika gitu. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena dia itu menghapuskan sahamnya, jadi nilai ekuitasnya itu akan berkurang. Nah, ekuitasnya akan berkurang sesuai proporsinya, sesuai kepemilikan S terhadap P gitu. Nah, itu yang aku sebutkan tadi itu akan membuat saldo investment in S ini jadi nggak resiprokal sama saldo equity S. Jadi jurnalnya itu jadi saldo investment in S itu akan selalu understated dibandingin saldo investment in P yang dimiliki S gitu. Jadi setiap kali nyusun LKK kita harus mengeliminasi saldo investment in P sekaligus menaikkan saldo investment in S. Oke. Di sini contohnya, misal P ini memiliki 80% saham S dan S memiliki 10% saham P. Dari kacamata si S itu akan mencatat dividen income dengan jurnal ya kayak biasanya, cash pada dividen income. Terus di kacamata P ini agak berbeda ya. Di sini dia akan mengurangi ekuitasnya. Jangan lupa sesuai proporsi. Kalau si S-nya punya 10% saham P ya 10% dikaliin nilai akunnya, saldo akunnya berapa gitu. Sama dia juga mengurangi investment in S. Nah, yang di kota ini itu adalah jurnal-jurnal ya kayak biasanya lah, ya kayak P mencatat dividen yang diterima dari S, habis itu mencatat income dari S, ya kayak gitulah. Udah hatam banget lah ya kita. Habis itu ada yang jurnal ketiga ini untuk mengoreksi dividen yang dibayarkan P ke S dan menyesuaikan investment in S-nya. Nah, kalau teman-teman masih ingat dan harus masih ingat ya, yang treasury share tadi, jurnal ini, jurnal untuk koreksi dividennya itu income from S pada dividen. Nah, kalau untuk pendekatan konvensional, ini pakainya investment in S pada dividen. Oke, selanjutnya ini adalah rumus matematika yang aku sebut tadi. Di sini ya P sama dengan separated earning-nya P ditambah persentase kepemilikan P terhadap S dikali S. Kalau ada amortisasi, ada unrealized gain, ada realized gain, ada realized profit, ya udah ditambahin aja gitu ke S-nya. Gitu. Oke. Yang S juga sama,
S-nya tuh sama dengan separated earning S ditambah 10% dari P. 10%-nya persentase kepemilikan S terhadap P. Nah, kalau kayak gini nanti disubstitusi, terus dihitung-hitung, ketemu P, ya gitulah pokoknya. Ini udah sering banget kita pelajari di SMA. Ntar kita coba langsung ke contoh soalnya aja lah ya. Nah, di sini P ini itu bukan net income-nya P ya. Perlu diingat, P di sini itu bukan net income-nya P. Nah, untuk cari net income P, itu caranya adalah 80% dikali P. Karena P ini kan masih ada mutual income-nya gitu loh. Dan untuk mencari net income P, itu kan benar-benar murni dari P nih. Jadi mutual income-nya harus dieliminasi. Nah, untuk cari income from S-nya juga jangan langsung masukin S-nya berapa, terus dikatain itu income from S, enggak. Untuk cari income from S, itu caranya dengan cari net income P-nya dari persentase kepemilikan P dikalikan P ini, P yang dihitung, habis itu dikurangi sama separated earning P. Atau kalau mau pakai nilai P atau S-nya langsung itu bisa dengan persentase kepemilikan P dikali S dikurangi sama 10% atau persentase kepemilikan S terhadap P dikali P. Bingung ya kalau kayak gini ya. Ntar kita langsung lihat di soalnya aja. Oke. Soal pertama ini masih simple karena tanpa pembagian dividen ya. Contoh soalnya sama persis kayak yang pendekatan treasury stock tadi. Jadi aku langsung ke jurnalnya aja ya. Ntar soalnya bisa dibaca sendiri. Di sini, ini jurnal yang baru aja kita pelajari, yaitu untuk mengurangi ekuitas P dan mengeliminasi investment in S. Nah, aku tadi kan bilang sesuai proporsinya. Jadi S ini punya 10% saham P. Jadi 10% dikaliin 500.000 dari mana, Fir? 500.000 itu dari 500.000 itu dari share capitalnya si P. Kok di sini 450 ya? Tapi di sini 500.000. Yang ini ya. Terus return earning-nya juga 10% kali 200.000 adalah 20.000. Terus investment in S ini dicatat senilai harga belinya. Jadi S ini membeli saham P itu senilai berapa? Yaitu yang dimasukin gitu. Oke. Ya. Habis itu ini nih, kita catat income from S-nya. Dengan rumus ini. Jadi P itu sama dengan separated earning-nya P ditambah 90% S. Kalau S itu adalah sama dengan separated earning S ditambah 10% P gitu. Tinggal dimasukkan aja. Separated earning-nya P adalah 50.000 ditambah 0,9. Terus S-nya, nah S-nya diganti yang ini nih. Separated earning S-nya berapa? 30.000 ditambah 9%. Kayak gitu. Kalau lupa kalau lupa apakah harus buka buku SMA lagi? Enggak ya? Ini semoga nggak pada lupa ya caranya gimana. Terus yang P ini udah dihitung-hitung aja, 50.000 ditambah 27.000 ditambah 0,09 P, terus dapatnya segini. S-nya tinggal dimasukin aja angkanya, dapatnya 38,462. Nah, untuk cari income from S, ini 90%-nya dikali S, dikali 38462, dikurangi 10% dikali 84615. Hasilnya adalah 26154. Oke. Nih, untuk jurnalnya ya sama lah ya kayak biasanya. Untuk jurnal penyesuaiannya, itu ada eliminasi income from S. Ini sama banget kayak direct holding, income from S pada investment in S, sebesar income from S-nya, habis itu NCI expense juga sama banget. Terus untuk eliminasi equity S dan NCI ini juga sama banget kayak direct holding,
Terus di sini ada eliminasi investment in P dan menambah investment in S. Kalau dibandingin sama treasury approach, ini tadi tuh di treasury approach jurnalnya adalah treasury stock pada investment in P gitu. Cuman treasury-nya diganti sama investment in S gitu. Udah dimasuk-masukin semuanya. Kalau ini udah pasti paham lah ya masukin ininya gimana gitu. Lanjut. Soal nomor 2 ini ada dividen yang membuat ini jadi sedikit lebih rumit. Informasi dividennya juga masih sama ya sama contoh soal yang di treasury approach. Di sini ada cash untuk catat dividen yang diterima itu kan S bakal mencatat jurnal cash pada dividen income sebesar 3.000. 3.000 dari mana? Dari 30.000 dikali 10%. Oke. Terus untuk yang P ini harus nyatet apa aja sih dia? Selain yang tadi, selain yang mana ya? Selain yang ini, P itu juga harus catat dividen yang diterima dari S, kayak biasanya aja kan. Habis itu income from S. Nah, di sini sebenarnya jurnalnya biasa aja, tapi ngitungnya yang nggak biasa ya kan. Jadi ngitungnya agak nggak biasa, tapi tadi perhitungannya udah aku jelasin yang di sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu udah ada. Di sini yang dipakai jangan lupa separated earning ya, separated income-nya. Oke, nggak usah ditambahin nama dividen dan segala macam, nggak usah. Di ini aja langsung aja yang ada di soal separated earning-nya. Nah, itu dia. Nah, untuk hitung income from S-nya ya udah sama kayak tadi ya, udah aku jelasin di slide sebelumnya. Terus untuk cari NCI expense, ini sama caranya adalah persentase NCI-nya terus dikaliin sama S. Jangan lupa dikaliin sama S. Oke. Begitu hasilnya dari perhitungan itu adalah 34.945. Nah, untuk jurnal koreksi dividennya ini karena dia pendekatan konvensional, jadi pakainya investment in S pada dividen. Apa sih yang dikoreksi? Yang dikoreksi adalah dividen yang dibayarkan P ke S. Jadi, P ini membayarkan 30.000 dolar, membayarkan dividen 30.000 dolar, tapi yang dikasih ke S itu adalah 10%, yaitu 10% kali 30.000 hasilnya 3.000 gitu kan. Oke. Di sini jadi saldo dividen yang dilaporkan ya sama kayak pendekatan treasury tadi ya. Total dividen dikurangi sama ini yang jurnal nomor 3 ini. Habis itu untuk cari saldo akhir investmentnya itu pakai saldo awal tahun dulu 226154. Terus ditambah sama income from S, terus dikurangi sama dividen. Nah, kalau treasury tadi nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah sama koreksi dividen, kalau di pendekatan konvensional ini ditambahin sama koreksi dividennya tadi. Lanjut ya. Untuk jurnal eliminasinya yang A, C, terus D itu sama banget kayak direct holding, terus yang B ini sama kayak yang pendekatan treasury di mana dia untuk mengeliminasi dividen income itu dividen income S yang didapat dari P itu dengan jurnal dividen income pada investment P. Dividen income pada investment in S. Selanjutnya di sini teman-teman, di sini ada yang beda ya. Di sini ada yang beda nih. Di sini untuk investment in S-nya itu untuk investment ini 246099. Bentar, ini dari mana ya angkanya?
Oh, ini oke. Jadi tadi kan kita udah dapet tuh. Oh enggak, sorry. Ini saldo investasi awal tahunnya adalah 226 154. Itu kan dia udah dikurangi sama ini tadi loh. Apa sih? Sama ini yang membeli sahamnya P itu loh. Itu kan ada jurnal untuk mengurangi itu tuh. Ya nggak sih? Nah, ini tuh kalau untuk yang di sini itu harus ditambahin. Pokoknya jurnal awal lah saldo awal sebelum dikurangi sama untuk sebelum dikurangi dari porsi saham P yang dimiliki S ya. Di situ untuk yang E ini sama kayak soal yang nomor 1, yaitu gini, investment in S pada investment in P sebesar nilai perolehannya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Di sini di soal nomor 3, ini sama banget. Ini soalnya sama deh, sama kayak yang di Treasury ya. Di sini terus cara-caranya, step-stepnya juga sama. Nah, tapi di sini ada amortisasi, terus ada realized gain untuk land. Nah, cara ngitungnya income-nya gimana? Di sini yang aku bilang tadi, langsung aja. Oke, langsung kayak ditambahin aja, maksudnya amortisasi aksesnya berapa gitu kan. Amortisasi aksesnya kan 5.000 nih dikali 80%. 80% dari mana? 80% itu adalah persentase kepemilikan P terhadap S. Habis itu ditambah realize gain online. Kenapa ini realize-nya nggak dikaliin 80%? Karena dia downstream. Kalau downstream nggak usah dikaliin sama persentasenya. Kalau upstream baru dikaliin. Terus udah hitung-hitung hasilnya adalah segini. Oke. Itu ya segini nih. Hasilnya 110.000 untuk P, S-nya 65.000. Nah, terus untuk ngitung income from S-nya gimana? Sama aja ya kayak tadi 80% kali S, terus dikurangi 10% kali P. Jangan lupa dikurangi sama amortisasi excess. Ya, ini tergantung dengan amortisasinya. Kalau dia under value ya dikurangi, kalau dia over value ya ditambah gitu. Lanjut. Jadi kita bisa dapat income from S-nya 28.000. Kalau yang NCI expense caranya juga sama. Itu ini 20 ya, sorry ya, ini 20% ya harusnya. NCI expense-nya 20% kali S sama dikurangi amortisasi akses. Kenapa dia nggak dikurangi realize gain-nya? Karena realize-nya tadi kan downstream. Kalau downstream kan ya udah NCI-nya nggak kebagian gitu loh. Oke. Untuk jurnalnya sama kayak sebelumnya ya. Ininya juga sama. Jurnal ininya sama banget. Pokoknya nggak ada yang beda. Ini juga sama. Kayak yang soal nomor 2. Yang ini apalagi? Yang D sama E ini kan udah khatam banget lah ya. Yang dari B, D, E itu kan udah jago banget lah kalian kan. Dari AKL 1 udah ada gitu. Oke, gitu udah untuk mutual holding yang conventional approach. Yang cost nggak aku bahas. Kalau kalian mau baca sendiri sangat diperbolehkan. Terus nanti kita bakal lanjut untuk saham anak yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi lainnya ya. Oke, terima kasih udah mendengarkan. Kita lanjut di video berikutnya.